lokasi lubang buaya di mana tepatnya 7 jenderal dibuangnya ke lubang buaya pada masa 30 SPKI. Tempat ini menjadi saksi bisu dari salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Disinilah tragedi yang dikenal dengan nama Gerakan 30 September atau G30S yang meninggalkan jejaknya. Namun di balik kisah ini masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Siapa sebenarnya dalang dari peristiwa ini? Benarkah PKI ataukah Soeharto, bahkan Soekarno sendiri? Melalui video ini, kami mencoba untuk menelusuri kembali jejak sejarah dari ideologi, konflik, hingga misteri di balik G30S. Konsep ideologi sosialisme dan komunisme. Sosialisme, sistem yang menekankan kepemilikan bersama atas alat produksi, tanah, pabrik, dan modal, agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Negara berperan besar dalam mengatur ekonomi demi kesejahteraan rakyat, dengan tokoh Karl Marx dan Friedrich Engels. Slogannya dari masing-masing menurut kemampuannya kepada masing-masing menurut jasanya. Kelas sosial atau kepemilikan pribadi. Negara dianggap sementara dan akan hilang jika masyarakat sudah setara sepertinya. Dengan slogan dari masing-masing menurut kemampuannya kepada masing-masing menurut kebutuhannya. Sejarah terbentuknya PKI di Indonesia yang pertama awalnya bernama ISDF, Indonesia Social Democratic Indonesia, yang didirikan oleh tokoh Belanda seperti Henk Sneevelt tahun 1914. Lalu tahun 1920 ISDF berubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI, partai komunis pertama di Asia setelah Uni Soviet. Lalu tokoh penting awalnya ada Semaun, Darsono, Alimin, dan Muslim. PKI pernah memberontak di tahun 1926 sampai 1927 di Banten dan Sumatera Barat, namun gagal dan dilarang Belanda. Setelah Indonesia merdeka, PKI bangkit kembali tahun 1948 di bawah musuh Peristiwa Madiun, lalu dimatikan lagi oleh DNID pada tahun 1950-an dan menjadi salah satu partai besar. Versi resmi Museum Pancasila Sakti atau Order Baru. Versi ini menyatakan bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah perencana dan pelaksana tunggal Gerakan 30 September dipimpin oleh DNID dan Biro Khusus dengan tujuan utama untuk menggulingkan pemerintahan sah dan mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme. PKI melihat adanya peluang politik akibat isu kesehatan Presiden Soekarno dan berupaya melenyapkan para jenderal angkatan darat yang anti komunis, yang puncaknya adalah penculikan dan pembunuhan terhadap 7 pahlawan revolusi pada malam 30 September tahun 1965. Versi ini melihat G30S sebagai manifestasi dari perselisihan internal di tubuh militer, di mana sekelompok perwira menengah dan bawahan yang kecewa, seperti Letkol Untung, berupaya membersihkan angkatan darat dari Dewan Jenderal yang dianggap korup dan pro-barat. Tanpa adanya rencana kudeta ideologis komunis, dalam teori ini, PKI mungkin hanya ditumpangi atau dimanfaatkan oleh kelompok perwira ini karena PKI memiliki kekuatan massa dan dukungan politik di pemerintahan Soekarno, namun bukan sebagai perencanaan utama gerakan tersebut. Teori ini berspekulasi bahwa Presiden Soekarno berada di balik gerakan tersebut. Menyebutkan Soekarno sebagai sosok di balik terjadinya insiden G30S. Teori tersebut tertuang dalam buku The End of Soekarno buatan Anthony Day. Dijk meyakini melalui G30S, Soekarno ingin melenyapkan para petinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi oposisi dalam kepemimpinannya. Pasalnya, Soekarno saat itu memiliki kecenderungan pada Uni Soviet yang berhaluan komunisme sekaligus memiliki kedekatan dengan PKI. Versi ini menuduh Mayor Jenderal Soeharto atau Pangkostrat berperan sebagai aktor utama dengan cara membiarkan G30S terjadi agar para jenderal senior
yang menjadi pesaingnya terbunuh, sehingga ia bisa muncul sebagai penyelamat nasional. Dengan mengambil alih komando militer secara cepat pada 1 Oktober 1965, Soeharto berhasil memanfaatkan kekosongan kepemimpinan di Angkatan Darat untuk membersihkan loyalis Soekarno dan PKI, yang pada akhirnya memuluskan jalannya menuju kekuasaan penuh atau Orde Baru.